Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya di Via TV Channel. Apa kabar teman-teman semua? Semoga selalu sehat dan tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, dalam video kita kali ini kita akan membahas masalah yang lagi rame-ramenya dibicarakan. Nah, muncul lagi nih ada berita anak yang meninggal kejang-kejang karena disangka ketempelan setan. Ya ampun, padahal setannya lagi nongkrong sambil ngopi-ngopi, tetap aja disalah-salahin. Nah, untuk itu di kesempatan kita kali ini kita akan coba bahas apa sih penyebab-penyebab dari kejang-kejang tersebut. Tapi sebelumnya, salam sehat dulu. Apa sih kejang itu? Kejang demam atau penyakit staph adalah kejang pada anak yang dipicu oleh demam, bukan kelainan di otak. Kejang demam biasanya terjadi pada anak usia 6 bulan hingga 5 tahun. Ketika mengalami kejang demam, tubuh anak akan berguncang hebat diiringi gerakan menyentak di lengan dan tungkai, serta kehilangan kesadaran. Kejang demam akan terlihat menyeramkan terutama bagi orang tua, padahal kejang pada anak-anak yang terjadi saat demam umumnya tidak berbahaya dan bukan merupakan gejala penyakit serius. Kejang demam berbeda dengan epilepsi atau ayan. Epilepsi ditandai dengan kejang berulang tanpa perlu menyertai demam, meskipun umumnya tidak berbahaya dan hanya terjadi sebentar. Segera hubungi dokter jika anak mengalami kejang demam untuk pertama kalinya. Orang tua yang perlu waspada jika kejang demam terjadi selama lebih dari 5 menit dan diiringi muntah, leher kaku, dan sesak napas. Penyebab terjadinya kejang demam belum diketahui dengan pasti. Akan tetapi, demam yang menimbulkan kejang pada anak-anak dapat dipicu oleh beberapa hal, yaitu 1. Setelah imunisasi. Pada beberapa anak, pemberian imunisasi dapat menimbulkan demam yang bisa memicu terjadinya kejang demam. 2. Infeksi. Anak-anak dapat mengalami kejang demam pada saat mengalami demam akibat infeksi virus atau infeksi bakteri. Anak yang berusia 12-18 bulan memiliki resiko lebih tinggi untuk mengalami kejang demam dibandingkan untuk anak-anak yang lebih tua. Selain itu, anak-anak yang lahir dari keluarga dengan riwayat kejang demam juga lebih beresiko mengalami kejang demam. Nah, bagaimana pertolongan pertama jika terjadinya kejang? 1. Pastikan Anda sebagai penolong untuk tetap tenang, longgarkan pakaian korban biar lebih mudah bernapas dan leluasa bergerak. 2. Kendalikan resiko cedera. Jauhkan korban dari benda-benda berbahaya seperti pisau, alat main yang mudah roboh, listrik, dan benda-benda lain yang mudah pecah. 3. Kendalikan resiko aspirasi. Aspirasi adalah masuknya benda asing seperti cairan atau muntahan ke saluran napas. Caranya, baringkan korban dengan posisi miring agar makanan, minuman, muntahan, atau benda lain yang ada dalam mulut bisa keluar sehingga korban terhindar dari bahaya tersedak. Pada saat membaringkan korban, jangan melawan arah kejang.
Maksudnya, jangan lawan arah kejang, jangan lawan kejang korban dengan mencengkram badannya terlalu kuat, menghentikan kejang secara paksa, atau menahan tangan dan kakinya. Malah itu akan menambah cedera dan bikin korban makin kesakitan. Keempat, dengan hati-hati dan tanpa melawan arah kejang, letakkan bantal atau barang lembut lainnya seperti cushion, jaket korban, kain, dan lain-lain di bawah kepala korban. Kelima, jangan memasukkan benda apapun ke dalam mulut. Nah, ini masih banyak yang belum paham ya, memasukkan sendok, kayu, jari orang tua, atau benda lain ke dalam mulut dapat meningkatkan komplikasi dan resiko cedera lebih lanjut. Lidah tak bakalan tertelan atau tergigit. Jadi, CDC menyebutkan bahwa memasukkan benda seperti sendok yang dilapisi kain pada mulut penderita kejang justru meningkatkan resiko cedera pada gigi dan rahang. Sebagian kasus menyebutkan bahwa memasukkan sesuatu di dalam mulut pada korban kejang dapat beresiko menyumbat saluran napas. Dilarang memberi minum korban yang sedang kejang. Pemberian minum pada korban ketika kejang dapat meningkatkan resiko aspirasi sehingga memicu sumbatan jalan napas. Apalagi kalau ngasih kopi pada korban ketika kejang, adalah mitos kalau anak kejang dikasih kopi. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa kafein pada kopi justru dapat meningkatkan frekuensi kejang karena kemampuannya mengganggu kerja neurotransmitter pada otak. Terus air liur korban kejang menular. Kok bisa? Nah, stop deh mitos-mitos seperti ini karena tidak berdasarkan, justru berbahaya. Amati atau rekam apa yang terjadi pada korban kejang karena dapat menjadi informasi berharga bagi dokter. Catat lama kejang. Orang tua atau penolong harus tetap berada di samping anak atau korban hingga kejang berhenti. Kemudian, bawa korban ke UGD terdekat dan tunjukkan rekamannya pada petugas. Pemberian obat penurun demam untuk meredakan demam atau panas pada korban kejang tidak efektif untuk menghentikan kejang. Obat penurun panas diberikan ketika korban demam, bukan ketika kejang. Jadi jangan keliru dan perhatikan baik-baik. Kapan sih harus memeriksakan diri ke dokter? Nah, pertama, jika kejang itu berlangsung lebih dari 5 menit. Kedua, kejang terjadi secara berulang. Ketiga, korban mengalami kesulitan bernapas. Dan keempat, korban mengalami cedera pasca kejang. Kelima, korban tidak sadarkan diri. Keenam, kejang yang terjadi merupakan kejang pertama. Sebelumnya belum pernah mengalami kejang. Ketujuh, kejang terjadi pada korban dengan penyakit seperti diabetes, penyakit jantung, atau pada wanita hamil. Kesimpulannya adalah pertolongan pertama kejang ya sudah didiamkan saja, namun mendiamkannya juga pakai teknik seperti yang telah disebutkan di atas tadi. Jangan diapa-apain sampai kejangnya itu berhenti sendiri. Posisikan memiringkan korban seperti pada gambar di atas. Anda boleh tidak membawa anak Anda ke dokter setelah kejang berhenti. Meski begitu, akan lebih baik jika Anda tetap memeriksakannya ke dokter untuk mengetahui penyebab demam yang dialami anak Anda. Nah, itu dia materi kita kali ini. Semoga bisa menambah wawasan dan pengetahuan kita tentang kesehatan, serta sebagai langkah awal mengenali penyakit agar bisa sesegera mungkin memeriksakan diri ke petugas kesehatan. Share video ini jika menurut teman-teman bermanfaat. Jangan lupa like juga video ini agar kami lebih semangat dalam membuat konten-konten yang informatif dan bermanfaat. Serta jangan lupa subscribe channel ini agar lebih berkembang dan memberi manfaat bagi orang banyak. Untuk teman-teman yang punya pertanyaan atau rekomendasi materi apa yang akan kita buat berikutnya, serta jika ada kritik atau saran,
Silahkan ketik di kolom komentar. Sekian dan terima kasih karena telah menonton video ini sampai selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat.